yang mau saya gambarkan gitu, ada hal-hal yang aparat penegak hukum sebenarnya bisa menjadi garda terdepan untuk sesuatu yang diresahkan, dikhawatirkan oleh masyarakat mereka ini, dan itu sesuai undang-undang. Kenapa nggak dilakukan? Itu loh. Sama aja, karena itu terang aja, jujur lah dulu kita renungkan. Yang ditangkap hakim ini begitu banyak. Sekarang seluruh Jakarta mutasi semua hakim sekarang. Baru yang hakim agung keluarkan mutasi seluruhnya. Yang saya katakan tuh, nggak ada yang ditakuti. Korupsi nggak ada yang ditakuti. Yang kena ini nasib kau aja. Kurang pintar kau. Gila nggak? Ditangkap dari Pertamina. Ya kayak biasa. Dampaknya udah nasib dia aja tuh. Goblok dia aja. Bayangkan negara ini begini. Ya. Sampai hari ini kita semua masih disuguhkan dengan berita polemik ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai. Kedua belah pihak antara si penggugat dengan yang digugat masih mempertahankan klaim kebenarannya masing-masing. Hal ini yang menyebabkan polemik ijazah palsu Jokowi sampai hari ini tak selesai-selesai. Kegaduhan polemik ijazah palsu Jokowi ini yang berkepanjangan, yang mengakibatkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Tentu yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan polemik ini adalah seperti apa yang disampaikan oleh politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan. Menurutnya, sebagai penegak hukum, dalam hal ini kepolisian seharusnya menjadi garda terdepan di dalam setiap kasus-kasus yang menyebabkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, terutama soal polemik ijazah palsu Jokowi ini. Karena Panda Nababan sendiri sangat prihatin dengan kondisi psikologis penegak hukum sekarang ini. Karena di setiap kasus-kasus besar yang terbongkar, malah penegak hukum seakan lemah dan tak berdaya untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Juga Mussolini di Italia, kita tahu menggunakan propaganda untuk membangun citra. Jadi pencitraan itu bagian dari propaganda. Benar atau salahnya itu nanti akan diuji pada saat sang penguasa sudah tidak berkuasa, lengser. Karena itu, menurut saya, siapapun yang berkuasa, orang tidak akan berani mengutak-utik. Sama seperti Bang Panda bilang tadi, ini persoalan-persoalan sudah lama. Harusnya bisa diteliti oleh kepolisian. Kalau kita kaitkan kondisi psikologis penegak hukum sekarang ini dengan apa yang disampaikan oleh pengamat politik Slamet Ginting, sepertinya penegak hukum sekarang ini menjadi korban propaganda pencitraan dari seorang pemimpin, sehingga mengakibatkan lemah dan tak berdaya di dalam mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya dalam menangani kasus-kasus besar. Saya cuma mengingatkan saja, peristiwa 1965, dokumen Gesserit itu adalah nama duta besar Inggris, yang kemudian aneh, Biro Pusat Intelijen kita, Brigadir Jenderal Polisi Sutarto, tidak melakukan uji forensik. Apakah dokumen ini betul atau tidak? Dan ternyata belakangan itu adalah dokumen palsu yang dilakukan oleh Mayor Intelijen Bulgaria. Dan ini memecah belah kita, diadu domba kita. Dan kalau sampai kasus polemik ijazah palsu Jokowi ini tidak diusut tuntas sampai ke akar-akarnya oleh pihak penegak hukum, dikhawatirkan kasus di tahun 1965 akan terulang kembali, di mana pada saat itu kita sebagai bangsa dipecah belah dan diadu domba hanya karena dokumen palsu. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.